مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على الحمد لله الملك الحكيم الجواد الكريم العزيز الرحيم الذي فطر السماوات والأرض بقدرته ودبر الأمر في أعلامه بحكمته وما خلق الجن والإنس إلا لعبادته. والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم سيد المرسلين وإمام المتقين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin dan muslimat jamaah subuh Masjid Baitul Ma'mur yang dimuliakan, dicintai Allah Subhanahu wa taala. Mari kita awali kajian kita pada pagi hari ini, subuh hari ini dengan mengharap berkah dari Allah Subhanahu wa taala, bimbingan taufik, hikmah dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan membaca surah Al-Fatihah juga kita doakan para guru kita dan para ulama, orang tua kita. Ila hamdati Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahlihi wa ahli baitihi wa ya rabbi wa muslimin wa syuhada salihin sahabati wa tabi'in wa ulama al-alamin wa muslimin wa khususan khususan abaina wa ummahatina wa ajdadina wa masyayikhina wa muallimina wa asatidina wa liman lahu haqqun alaina syuhada yawmal Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا sebelumnya kita sudah banyak berbicara seputar sebetulnya masih pengantar-pengantar untuk mengkaji, untuk belajar, mendalami tasawuf ini. Tentu sekali lagi apa yang kami sampaikan Bapak Ibu itu masih kulit-kulitnya dibanding yang kita terima, yang kita kaji, yang kita simak dari guru kita Prof. Asari. Ya, saya hanya kasih buku-buku sedikit. Beliau lah yang lebih banyak mendalam isi-isinya, kita kulit-kulitnya. Dan saya juga masih terus menyimak hikmah-hikmah dan pelajaran dari beliau. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ilmu hikmah ini memang justru diisyaratkan oleh Quran lebih luas daripada sekedar ilmu. Karena di Quran itu disebutkan wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Ayat ini sebetulnya diawali pembicaraan tentang ruh. Jika ceritanya orang-orang musyrik nanya kepada Nabi, Imam Muhammad tahu apa itu ruh? Dan itu sampai turun ayat
disebutkan di Al-Isra itu, wa yas'alunaka 'anil ruh. Kata Allah, mereka bertanya kepadamu tentang ruh. Jawabannya diperintahkan oleh Allah kepada Nabi untuk menjawab, qulir ruhu min amri rabbi. Katakanlah, jawablah, ruh itu urusan Tuhanku. Enggak usah menjawab salah. Ini memberi isyarat bahwa urusan ruh bukan Nabi gak tahu kan, tapi audiensnya itu nggak siap kira-kira. Artinya belum saatnya mereka tahu. Jawab saja, itu urusan Tuhan, nggak usah kasih tahu mereka. Maka kulir ruh min amri rabbi wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Apa yang kami berikan kepada kalian mengenai ilmu itu sedikit sekali. Wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Itu bukan wa ma utita. Ayat itu berbicara tentang kalian, artinya orang-orang umatnya Nabi dan sahabat dan siapapun, atau termasuk orang-orang musyrik. Gak usah kalian bangga dengan ilmu, pengetahuan, kecerdasan kalian. Wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Apa yang kami berikan kepada kalian dari ilmu itu sedikit. Artinya ilmu pengetahuan, Pak, ilmu pengetahuan seluas apapun, sedalam apapun, dalam pandangan Allah itu masih sedikit. Itu kalau ilmu. Tapi kalau hikmah, apa hikmah itu? Ya, sederhananya hikmah sebenarnya lanjutan dari ilmu juga. Ilmu sesungguhnya yang melahirkan kebijaksanaan, ilmu yang lebih diresapi, ilmu yang membuat seseorang itu jadi bijak, ilmu yang lebih dalam. Kalau program saya itu selalu mengumpulkan, kalau ilmu itu olah nalar, rasio. Kalau hikmah itu sebetulnya pengetahuan juga, tapi yang didapat dari olah rasa. Melalui kepala ini olah rasio, nalar. Kalau dihubungkan dengan qalbu, itu udah olah rasa, itu hikmah. Nah, kalau hikmah kata Allah, wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsiran. Siapapun yang diberikan hikmah, maka dia sesungguhnya diberi sesuatu yang banyak. Jadi kalau ilmu Allah bilang sedikit, tapi kalau hikmah itu banyak. Berarti ilmu itu terbatas, hikmah itu tidak terbatas. Ilmu manusia itu sedikit, tapi orang yang diberikan hikmah itu bisa luas, tak terbatas. Maka sekali lagi, kita jangan sampai hanya mengkaji ilmu, tapi juga dengan hikmah. Nah, hikmah ini banyak bersinggungan dengan ilmu-ilmu yang kita kaji, ilmu-ilmu tasawuf. Mungkin sekali lagi masih sering orang-orang yang gak senang dengan tasawuf kayak ini, Pak. Itu selalu berkata, memangnya dulu Nabi ngajarin tasawuf? Atau mungkin bahasa kasarnya, memangnya Nabi Muhammad itu sufi? Kira-kira gimana kira-kira kalau ada yang nanya, emang Nabi Muhammad itu sufi? Dan kalau kita mau jujur, Nabi Muhammad dan para sahabatnya itu sufi banget. Bahkan bisa dikatakan lebih dari sekedar sufi. Contohnya, kan kalau kita mau jadikan membuat tolok ukur, apa sih sufi itu sebenarnya? Ya orang yang bersih. Yang sederhana saja, Pak. Yang disebutkan orang sufi, seorang sufi, orang yang bersih, tidak mudah terpengaruh yang kotor atau yang bersifat materialistik, terduniawi, itu kan lewat.
perkara dunia. Dia melihat sesuatu yang asli, melihat yang hakikat, yang benar-benar, yang nyata, bukan yang fana, bukan yang ilusi. Ini kan dunia ini bahkan ilusi. Makanya di Quran itu sebenarnya kalau kita baca ayat demi ayat Quran itu sebenarnya lebih banyak berbicara tentang sufi daripada berbicara fikih. Ayat-ayat coba, misalnya ayat-ayat tentang dunia. Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa wal banin. Ini Quran di surah Ali Imran ayat 14-15. Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa wal banin wal qanatir muqantar min adh-dhahabi wal fiddati wal khayl musawwamati wal an'am. Allah bilang manusia itu memang zuyyina, dihiasi linas hubbus syahwat, menyenangi syahwat. Memang manusia dibikin tertarik, terlena terhadap syahwat, tertarik terhadap syahwat. Nah, syahwat itu apa? Bukan hanya seksual. Zuyyina dengan misal lawan jenis. Kalau laki-laki tertarik pada perempuan tertarik pada laki-laki. Wanita punya keturunan itu syahwat juga, pengen punya anak yang sukses banyak. Wanita bukan harta yang berlipat-lipat, harta yang bertumpuk-tumpuk. Kita senang harta itu syahwat. Syahwat itu bukan hanya itu. Syahwat itu ya terlalu pengen kaya raya, pengen punya harta yang banyak, mencintai berlebihan, itu syahwat juga. Dan itu yang wajar. Allah sudah bilang memang manusia justru kalau manusia tidak suka harta, tidak suka lawan jenis, tidak suka keturunan, itu malah aneh. Jadi manusia normal dia memang harus suka lawan jenis, suka punya keturunan, suka harta. Zuyyina linnas. Allah sudah bikin manusia seperti itu. Desainnya manusia memang tertarik seperti itu. Tetapi ujung ayatnya apa? Dirinci itu sampai emas itu apa? Minat zahabi wal fiddah, emas, perak, bahkan wal harf, sawah ladang, al-an'am itu apa ya? Kalau terjemahan sih binatang ternak, tapi kalau kita sekarang ya kira-kira usaha wal harf, tanah ladang. Ya kalau di paham saat ini ya mungkin aset. Bahkan ada kendaraan kuda mahal, kuda yang sekarang bukan kuda yang bensin, kendaraan yang itu semua kita tertarik. Tapi di ujung ayatnya setelah Allah menjelaskan manusia itu suka begini, dzalika mata'ul hayatid dunya. Tapi semua itu hanya mata itu yang kita nikmati sesama. Dunia yang ada di dunia, di perhiasan dunia yang mengasyikkan tapi terbatas sementara. Ya yang lain sebut mata'ul ilahi, kenikmatan yang hanya punya batas waktu sementara saja. Oke, clear ya. Jadi semua ini kita tertarik, tapi itu hanya di dunia. Lalu Allah bilang, dzalika mata'ul hayatid dunya wallahu 'indahu husnul ma'ab. Dan Allah punya tempat yang lebih indah dibanding itu. Allah, di sisi Allah ada sesuatu yang lebih menarik, yang lebih istimewa, yang lebih, kalau bahasa anak-anak, lebih keren daripada semua itu. Jadi intinya Pak, Allah itu akan mengkirim kita secara halus. Silakan tertarik kepada harta dunia, kemewahan dunia, silakan. Tapi itu masih kecil, ada yang lebih indah, ada yang lebih mahal, ada yang lebih nyaman, yang lebih mulia, yang lebih istimewa. Dan kita sebagai orang yang punya akal tentu akan lebih memilih yang lebih baik daripada yang sekedar baik. Maka di ayat berikutnya baru dijelaskan
Qul kata Muhammad, a'unabbiukum bi khairin min dzalikum. Maukah kalian aku beritahu min khairin min dzalikum, yang lebih indah, yang lebih baik dari semua harta-harta tadi, ya, semua perhiasan tadi. Lilladzina taqaw inda rabbihim, tapi hanya bagi orang-orang yang bertakwa. Kalau tadi zuyina linnas, umum, semua manusia pengen lawan jenis, anak keturunan, harta yang melimpah, sawah ladang, aset, kendaraan, semua manusia. Tapi kalau yang ini, yang lebih baik ini, yang lebih istimewa lagi, yang lebih indah lagi, lilladzina taqaw, hanya bagi orang-orang yang bertakwa. Enggak semua manusia, dan khusus ini spesifik. Apa ini? Jannah itu satu, jannatun tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha. Yang kedua wa azwajun mutahharah. Yang ketiga wa ridwanun minallah. Orang yang mengejar mencari surga. Ya tentu di akhirat sebenarnya. Jadi ada orang yang mengejar dunia, silakan. Tapi ada yang pergi di atas lagi, mereka yang mengejar surga dia dengan perhiasannya, dengan kenikmatannya. Wa azwajun mutahharah, dengan bidadari yang suci. Tapi ada satu kalimat di ujungnya, wa ridwanun minallah, orang-orang yang mengejar ridhonya Allah. Ini yang paling mahal, yang ketiga. Jadi ada orang mengejar dunia, silakan. Tadi kita tahu ayat ini. Ada yang lebih baik, khairun min dzalikum, orang-orang yang mengejar surga yang kekal dengan seluruh kenikmatannya. Dan yang ketiga ada yang mengejar waridwanun minallah, orang-orang yang hanya rindu dengan ridhonya Allah. Nah, untuk ridhonya Allah yang paling tinggi, ini enggak ujuk-ujuk Pak, orang Jawa ujuk-ujuk itu apa? Enggak tiba-tiba, enggak bisa langsung kita mencari ridho Allah. Ini banyak perangkatnya ini, waridwanun minallah, orang yang bisa hanya mengejar Allah. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahu-d-din. Mereka tidak diperintahkan kecuali untuk beribadah kepada Allah mukhlisin, menjadi orang-orang yang ikhlas lillahi ta'ala, murni karena Allah. Ini enggak bisa ikhlas sekali mengajar, ikhlas lillahi, tiba-tiba kita jadi mukhlis, enggak bisa. Ini banyak perangkatnya untuk bisa jadi orang ikhlas. Dan inilah yang dikaji, yang didalami di tasawuf. Gimana supaya kita itu jadi orang yang ikhlas? Gimana supaya kita itu jadi orang yang tidak sombong, tahu? Jadi Quran itu ajarannya tasawuf. Lebih banyak tasawuf daripada wa mal hayatud dunya illa mata'ul. Itu ajaran tasawuf. Dunia ini hanya al-ghurur, apa ghurur itu? Tipuan. Kalau bahasa Arab itu ilusi. Dunia ini ilusi. Kita kaya raya nyaman kan? Kalau kita terbawa ilusi. Padahal kayak apa beratnya pertanggungjawabannya harta kita itu. Dan itu dijalankan oleh alladzina yabkhuluna ma atahum Allah bi fadli. Ayat sabuna annahum khairan lahum. Apakah mereka mengira harta yang berlipat-lipat yang mereka pelik itu khairan lahum, bal huwa syarrun lahum. Ya, harta itu syarrun lahum, itu bahaya, buruk buat mereka. Itu Allah yang menjelaskan. Jadi Allah itu banyak berbicara tentang hakikat, tentang kehidupan yang sebenarnya kayak apa. Walal akhiratu khairun wa abqa khairun laka minal ula. Itu ayat-ayat yang ngajarin kita ini loh yang sesungguhnya yang begini. Dunia ini ya kecil. Fitromal ayat dunia bil akhirati illa mata. Ayat lain illa qalil. Jadi kalau dianggap tasawuf itu nggak sesuai Quran, gimana isinya Quran itu banyak tasawuf. Hadis itu apa lagi? Akhlaknya Nabi, hidupnya Nabi, sahabat Nabi. Wah, jadi inilah
tasawuf, belajar ihsan, belajar hikmah. Justru tujuannya supaya kita ini hidup kita bisa ya, walaupun nggak persis niru-niru Nabi. Ya mirip-mirip ya, walaupun nggak sama, mirip-mirip sama. Coba kalau kita baca riwayat sahabat, kayak apa? Ketika Nabi buka donasi, kita mau perang, kita mau jihad, silakan sahabat yang punya kelebihan harta kita berdonasi. Apa yang terjadi? Umar bin Khattab itu setengahnya hartanya. Jadi kalau aset beliau 10 miliar, 5 miliar diserahkan. Itu Umar. Kita kayaknya nggak bisa ya. Baitul Ma'mur membuka donasi, mau bikin apa? Lalu ada jamaah yang punya uang 1 miliar dikeluarkan 500 juta. Apa yang membuat sahabat itu bisa sedermawan itu? Apa? Bersih, tahu hakikat harta itu apa. Itu yang dikaji. Gimana supaya kita tahu dunia itu kayak apa? Hakikatnya harta itu apa? Kenapa sahabat perang itu mau mati? Yang kita boro-boro mau mati, dicolek tetangga ada tersinggungnya luar biasa. Boro-boro mau mengorbankan jiwa. Wayang sampah aja mereka ngomel-ngomel. Boro-boro seberdua angkat kita mau bayar parkir aja kayak berantem dulu sama parkir kok. Kayak mau dibawa mati aja buat 5 ribuan. Kenapa kita sampai sepelit itu? Udah gitu kau sama kita satu dari mana? Begitu penyakit kita itu udah parah. Bahkan lebih gila lagi Abu Bakar itu seluruhnya. Abu Bakar itu gak pernah donasi setengah-setengah, full, gak ada yang sisa. Sampai Nabi aja itu kasihan. Sampai Nabi aja, wama alqaita li ahli, apa yang kamu sisakan untuk keluargamu? Sampai Nabi itu, wahai Abu Bakar, ya silakan berdonasi tapi jangan gini-gini amat. Sampai semuanya keluarga nanti makan apa? Apa yang menjadi Abu Bakar? Alqaitu Allah wa Rasulah. Aku sisakan buat mereka Allah dan Rasulnya. Oh ini gak ada. Kayak gini. Makanya wajar kalau kata Nabi, seandainya imannya Abu Bakar ditimbang, ingat yang seandainya imannya Abu Bakar ditimbang dengan imannya seluruh kaum muslim, tentu selain Nabi, sahabat kaum muslim, masih lebih berat imannya Abu Bakar sendiri. Kok bisa seperti itu? Kita boro-boro. Jadi ilmu ini Pak, supaya kita tahu hakikat dunia itu kayak apa, Allah itu kayak apa kasih sayangnya. Tujuan kita mengkaji supaya kita niru-niru akhlak mereka itu. Nabi ditawari apa? Jadi emas, malah ditolak. Kok bisa? Kita jangan kaku. Ditawari apa? Botol jadi emas, tiba-tiba sholat tahajud. Setelah sholat tahajud malaikat datang, mau nggak emas segede botol? Mau nggak kira? Juga tambah lagi malaikat. Kalau bisa 2 botol lah. Kita juga rakus banget. Nah itu semua kan karena diri kita ini perlu dibimbingnya, perlu diberikan pengetahuannya yang mendalam, hikmah itu supaya kita menjadi tasawuf. Intinya adalah kita belajar gimana supaya bisa niru. Dan semua ilmu itu begitu Pak. Fikih apa tuh? Ilmu fikih itu tujuannya supaya sholat kita mirip kayak sholatnya Nabi, kayak sholatnya sahabat. Makanya lahir ilmu fikih. Sholat dia begini, angkat tangannya yang begini, berwudu dia begini, ya supaya niru. Ilmu tajwid juga sama, supaya bacaan Quran kita yang mirip kayak bacaan Qurannya Nabi. Sama. Ilmu itu ya begitu. Tujuannya apakah idalah pemandu supaya kita bisa kayak Nabi. Walaupun ya persis enggak lah, tapi yang mirip mengikuti ya.
kita mengikuti Nabi. Jadi sekali lagi ilmu tasawuf itu justru ilmu yang tujuannya supaya kita mengikuti Nabi yang sama. Ibu Aisyah hampir semua sahabat-sahabat itu nggak tahu ya karena didikan Nabi sih, didikan Nabi langsung akhirnya dahsyat hasilnya. Pengajaran yang dahsyat itu akan melahirkan hasil yang dahsyat juga. Ibunda Aisyah, Sayyidati Aisyah itu pernah dapat kiriman, dapat sembako atau bantuan. Itu riwayatkan Pak, kitab Ihya itu ada. Sayyidah Aisyah ketika masa kepemimpinan Muawiyah bin Abi Sufyan, Nabi sudah wafat, Khalifah Rasyidin sudah wafat, yang berkuasa Muawiyah. Nah, sebagai keluarga Nabi, Muawiyah mengirim uang biaya hiduplah kepada keluarga Nabi. Jadi mereka kepada Ibu Aisyah. Itu di riwayat disebutkan yang mengirim adalah Abdullah bin Zubair. Diriwayatkan sampai 180.000 dirham. Ya kalau sekarang miliaran. Bahkan disebutkan di luar itu uang itu karena dulu uang logam itu sampai dua kantong uang 2 kantong kayak apa atau 2 karung kecil lah, 2 karung kecil itu dibawa ke rumah Aisyah, uang 2 karung. Dan sampai di rumah beliau itu nggak sampai bilang uang itu langsung dibagi-bagi habis. Saking dermawannya habis dibagi. Sampai ketika makan malam, pembantu itu protes. Wahai Ibu Aisyah, kenapa engkau tidak menyisakan sedikit pun untuk kita beli daging untuk kita makan malam ini aja? Nggak usah kita simpan untuk daging seminggu itu malam ini sisakan dulu. Buat saya kan 2 karung nggak bisa. Kata saya Aisyah, lupa. Kamu nggak ingatin saya tadi, saya lupa. Coba orang kok bisa lupa nyimpan itu sampai habis. Kita kan bukan lupa nyimpan, lupa memberi kalau kita dapat gaji lupa setelah tetangganya simpan. Kalau Ibu Aisyah sampai lupa nyimpan, lupa kalau nanti malam makan. Akhirnya makan malamnya itu hanya mau makan sepotong roti. Padahal tadi dapat hadiah. Coba di kisah-kisah itu banyak sekali yang membuka hati kita tentang mereka. Ini dari segi kedermawan, dari segi ibadah jangan ditanya, dari segi sholatnya, dari segi akhlaknya, bagaimana mereka para sahabat Nabi, orang-orang sahabat para wali, ulama-ulama ketika difitnah, ketika dicaci tidak ada balas sama sekali, dimaafin malah didoakan. Saya pernah cerita Imam Ahmad bin Hanbal, kita kenal muridnya Imam Syafi'i yang menjadi imam mazhab juga. Itu suatu ketika Imam Ahmad diundang oleh tetangganya. Datang Imam Ahmad, namanya diundang sama orang. Ketika sampai di rumah tetangganya itu malah bilang, oh Imam Ahmad ngapain ke sini? Kita nggak ada acara, nggak undang, balik lagi, nggak tersinggung, balik lagi. Oh gitu saya kira tadi diundang, balik lagi. Ketika sampai di rumahnya diundang lagi, ada yang datang, bahkan Imam Ahmad datang diundang ke rumah tetangga itu, balik lagi. Sampai di rumah enggak ada acara, kami nggak undang, balik lagi pulang. Sampai 3 kali. Ada nggak orang akhir yang bisa kayak gitu? Kurang ajar, utang dia undang siapa ya? Mana orang? Diviralkan mereka. Lapor polisi bisa jadi. Apalagi beliau itu imam besar, imamnya ulama besar, kiai besar apalagi tokoh, tapi nggak tersinggung sama sekali. Aneh, bisa ada orang akhlaknya sebaik itu. Nah ketika ditanya, wahai imam, ternyata ini tetangganya ini muji, ini tahu kayak apa akhlaknya.
Imam Ahmad. Ketika ditanya oleh Imam, kenapa kok gak tersinggung? Kenapa gak marah? Padahal udah 3 kali ulang kali gak marah, gak nanya juga. Jawaban beliau, aku ini diajarkan oleh ajaran Nabi-ku, aku mengikuti ajaran untuk menghormati tetangga. Aku diundang dan datang, bukan supaya ingin dihormati untuk makan, enggak. Saya diundang datang dan datang, disuruh pulang ya pulang, apa saja. Kan tadi dia diundang, dia datang, itu namanya hak tetangga harus dihormati ya saya datang. Dan ketika saya sampai di rumah disuruh pulang, dia pulang. Malah saya disuruh pulang tinggal, dia pulang. Ya, dipanggil dia datang lagi. Jangan kan 3 kali, 10 kali saya minta dia datang, disuruh. Coba. Jadi ya, kenapa ulama pendahulu kita? Karena hatinya bersih, nggak ada dendam, nggak ada keangkuhan, nggak ada sombong, enak. Dan kok bisa bersih itu? Ya dilatih. Imam Ma'ruf itu punya kelebihan semua. Saya suka cerita-cerita kisah-kisah Imam Abu Hanifah. Enggak apa-apa kalau cerita dulu. Imam Abu Hanifah itu aneh-aneh. Kalau Imam Abu Hanifah itu yang paling senior di antara Imam Ma'ruf, gurunya Imam Malik. Imam Abu Hanifah itu pernah ngaji pengajian kayak gini. Tetangganya itu nyalain musik berpesta itu keras sekali sampai pengajian beliau itu terganggu, nggak kedengaran suara di pengajian beliau karena keras sekali. Padahal waktu itu belum ada pengeras suara, saking kencangnya itu kan sampai terganggu. Jadi di rumah beliau ada pengajian, tetangganya ini nyanyi-nyanyi, pesta-pesta keras sekali sampai terganggu. Muridnya itu kesal karena ada tetangga. Ada yang lapori sampai karena tiap malam begitu tiap malam ada muridnya Imam Abu Hanifah lapor ke petugas, lapor ke khalifah. Akhirnya tangkap preman tetangganya Imam Abu Hanifah. Nah sampai pengajian berikutnya, pengajian berjalan kok hening, nggak ada lagi suara-suara itu. Imam Abu Hanifah malah nyari, loh itu tetangga kita yang biasa pesta-pesta itu mana sekarang kok nggak ada suaranya? Ada muridnya, wah alhamdulillah, wah Imam udah ditangkap. Kira-kira ketawa sama udah ditangkap. Wah, Imam Abu Hanifah disumir aja. Dan beliau langsung menghentikan majelisnya malam itu juga, langsung datang ke kantor polisi. Datang ke tempat pengamanan, ke waktu itu ke kediaman khalifah, langsung datang. Bukan ke kantor polisi, langsung ke bosnya ke khalifah. Malam itu juga. Ketika sampai di rumahnya khalifah, ketuk pintu, itu banyak cerita. Ketuk pintu, ketemu pelayannya khalifah. Terus kata pelayan, wahai kenapa kok malam-malam? Biasanya Imam Abu Hanifah itu jangankan datang sowan, diundang saja nggak mau datang ke penguasa. Jadi Imam Abu Hanifah itu untuk diundang itu nggak gampang datang. Walaupun yang undang khalifah belum tentu datang. Loh ini malam-malam kok datang? Kaget menjaga istana khalifah kan kaget. Imam Abu Hanifah datang malam-malam, ada apa ini? Pasti sesuatu yang besar. Dilaporkan, coba kasih tahu khalifah. Imam Abu Hanifah ada di luar, katanya. Kasih tahu Abu Hanifah ada. Kaget juga khalifah. Ada apa Imam Abu Hanifah? Langsung ketemu, nanya, wahai Imam Abu Hanifah, kenapa tiba-tiba malam-malam datang? Kata beliau, ya Amirul Mukminin, wahai khalifah orang mulia, ada tetangga saya yang ditangkap. Saya berhak dan berkewajiban menolong dan menyelamatkan tetangga saya. Oh itu lah. Enggak, katanya dia itu mengganggu jaringan. Justru orang ini ditangkap karena mengganggu majelis ada yang lapor ini orang mengganggu majelis lapor, makanya kami ditangkap. Kalau pengajian kecil-kecil diganggu ya apa? Ini masalahnya pengajian Imam Abu Hanifah diganggu karena kami tangkap. Enggak, kata beliau,
kewajiban menolong tetangga. Ini hak saya, kewajiban saya terhadap tetangga, dan ini adalah hak tetangga diselamatkan. Apa ketika keluar preman itu kaget, ternyata yang menyelamatkan saya Abu Hanifah. Akhirnya tobat, apa ya kira-kira bersungguhlah mohon maaf, mohon maaf wahai Hanifah, bahkan mengucapkan syair yang kira-kira yang menganggap dirinya itu berlebihan. Mohon maaf wahai imam, mohon maaf, saya tidak akan mengulangi lagi. Kata beliau, bukan masalah itu. Saya ini adalah seorang muslim yang punya kewajiban terhadap tetangga. Jadi yang membuat beliau datang mengurus itu karena tetangganya. Kita kan enggak bersyukur. Ada tetangga kita yang mau gabung terus ditangkap, senang ya, bikin status rasain dari para ulama karena bersih. Mereka itu akhlaknya bisa dermawan, karena orang-orang mereka itu orang-orang yang mukhlis, benar-benar menjalankan syariat. Coba kalau orang-orang seperti itu semua, ya dari sini berjalan, kita ngomong kepada orang lain, jangan aja ada yang nyerempet dikit aja keluar ragunan itu, aja apalagi itu kan nama-nama hewan. Coba, padahal Nabi kita, teladan kita, ditaruh kotoran di depan pintu rumahnya. Kan kita tahu sejarahnya, bagaimana Nabi Muhammad dihina, kayak apa akhlaknya. Tapi kita yang katanya pengikutnya, yang menjadikan beliau seperti teladan, kok nggak bisa? Gitu. Karena kita nggak tahu ilmunya, kita nggak tahu caranya. Ingin meniru, jadi akhlak itu, perangai kita itu, tingkah kita, itu kan natural. Respon kita itu kan spontanitas. Apa yang kita lakukan ketika kita dipukul orang, disakiti orang, spontan aja kan. Nggak bisa kita berpikir dulu apa yang harus saya lakukan. Nggak, kita kan dalam berakhlak, dalam bergaul, dalam berucap, dalam itu kan spontan. Nah, untuk mengatur spontan ini, reaksi spontan kita supaya terarah, ini kan gampang. Supaya nggak marah. Kalau udah berjam-jam kita pikirkan, kenapa tadi saya marah? Ya bisa. Tapi kalau secepat itu spontan, respon kita spontan bisa bagus, kan susah. Nah, itu tadi tasawuf itu. Gimana caranya, gimana tipsnya, gimana riadohnya supaya kita itu dalam bereaksi itu nggak sembrono, mengikuti alat-alat Nabi, para sahabat dan para ulama, orang-orang soleh. Tuhan Nabi itu diberi potongan, dicaci nggak ada dendam sama sekali. Apalagi kalau kita baca seorang Yahudi yang mencaci maki Nabi, orang Yahudi yang buta itu, yang tujuannya hanya melolong dia tiap hari itu ya kalau sekarang tiap hari ngaku di media sosial bikin konten untuk Nabi Muhammad bilang Nabi Muhammad gini. Setiap hari bikin konten untuk menjadi-jadikan Muhammad. Kalau sekarang kan dulu kan di pinggir pasar itu ngomong apa buta Muhammad bilang Muhammad supaya nggak ada yang ikut itu kata begitu. Tapi respon Nabi aneh, justru dikasih makan karena Nabi Muhammad justru datang mengelus-elus orang itu, membersihkan rambutnya, disuapin, tiap hari dibawain makan. Dan itu Nabi yang tahu, Nabi aja, keluarganya yang tahu. Nanti ketika Nabi Muhammad SAW wafat, Abu Bakar datang kepada Ibu Aisyah, wahai Aisyah, saya ini ingin meniru Nabi Muhammad SAW. Kira-kira apa kebiasaan Nabi yang belum aku lakukan? Jadi dia kata Abu Bakar, kata Aisyah, ada. Beliau itu setiap hari, kata Ibu Aisyah,
setiap hari itu bawa makanan dari rumah, dia ke pasar menyuapin seseorang yang orang buta, yang mungkin dua lumpuh ya, buta, selalu duduk di pojok-pojok pasar. Setiap hari Nabi itu bawa makanan dari rumah, bawa. Coba kalau ayah Abu Bakar kan ayahnya Aisyah. Nah, kalau ayah mau ngikutin Rasulullah, coba aja tiap hari cari orang yang ada di sana. Nah, Abu Bakar mau minum, bawa makanan ke orang yang menyuapi orang buta di pasar. Dan kagetnya bukan main ketika Abu Bakar nyampe ke situ. Orang itu mau Muhammad ini, Muhammad itu, Muhammad. Apapun kan orang ini yang disuapi Nabi. Orang ngacau ini kok. Lalu ketika Abu Bakar menjual orang itu kaget. Loh, ini bukan yang kemarin. Orang buta yang tahu. Ini pasti bukan orang yang kemarin menyuapi saya. Kenapa? Yang kemarin itu lembut, halus. Sebelum menyuapi saya dia harus dulu kepala saya. Ya halus banget. Kayaknya bukan ini orangnya. Padahal dia nggak tahu orang yang menyuapi selama itu Rasulullah. Jadi sambil menyuapi, sambil disuapi oleh Rasulullah, dia mau Muhammad. Apa tahan yang kayak gitu. Diimani orang yang orang itu sedang mati-mati kita tanpa dia sadari. Kalau yang dia mati itu kita yang mati. Dan itu akhlak Nabi. Dan kita ini katanya mengikuti Nabi. Kalau kita enggak, justru mati-mati orang. Dan kan kalau ngasih orang malah mati-mati dulu. Kalau mau ngasih kan mati-mati dulu ya. Tetangga mau ngasih mati-mati dulu. Mengemis di pinggir jalan mati dulu. Apa itu kan jadi mati-mati. Padahal tidak ada yang betina, karena itu nggak pernah mati orang. Enggak ini kayak kemarin halus. Apa kata Abu Bakar? Tahu nggak yang nyuapi kemarin itu siapa? Ya nggak tahu. Saya buta kalian. Yang nyuapi kamu itu yang kamu hina-hina itu. Itu Nabi Muhammad yang nyuapi kamu semua. Orang itu kagetnya teriak orang itu menyesal sebenarnya dan langsung bersama dengan itu. Ya Allah, aku gak nyangka dan aku menyesal kenapa aku gak minta maaf. Aku udah keburu meninggal. Kenapa saya gak beriman kepada beliau sebelum beliau? Di dakwahnya Nabi itu kata Kiai Zainul Rasulullah itu berdakwah memperbaiki akhlak pakai akhlak. Ini yang mahal susah memperbaiki akhlak pakai akhlak. Nabi gak perlu kalau masuk Islam, kalau dipaksa kamu masuk Islam gak mau, tapi cuma pakai akhlak tadi. Justru tanpa disuruh saya langsung berusaha. Itu akhlaknya Nabi, dakwahnya Nabi. Dan lagi-lagi itu hanya bisa dikaji, bisa diamalkan kalau orang punya tasawuf bahwa ya orang itu tidak boleh dimaki-maki. Setiap orang harus dihormati. Nggak ada kesombongan, nggak ada tersinggungan. Nah, itu kan orang-orang sufi, ada. Makanya Nabi Muhammad itu bukan hanya sufi banget, lebih dari sufi. Gurunya para sufi. Nggak ada tersinggungnya. Nah, kalau orang suka ngaji tasawuf masih tersinggung, berarti belum masuk tasawufnya. Masih hitung-hitungan, menganggap harta itu harus cukup. Itu malah di Quran itu saya sekali bilang Al-Quran itu justru banyak tasawuf. Wailul likulli humazatin lumazah yang sering kita baca. Itu malah wailul likulli humazatin lumazah. Celaka para pengumpat. Ini dijelaskan siapa itu? Alladzi jama'a malan. Ini kan kita baca. Alladzi jama'a malan wa adda. Alladzi jama'a malan wa adda. Orang yang ngumpulin harta dan hitung-hitung. Kan kita baca kan? Ngumpulin hitung-hitung. Jadi kalau ke ATM ngecek berapa tahunan kita berapa atau di HP sekarang udah nggak apa ATM-nya
yang bicara kita ini di rumah di HP. Senang kok, sekian miliar, sekian ratus juta, bangga. Nah ini yang baik ya sabuan nama Allah, mereka mengira hartanya akan abadi. Ujung-ujung surah Allah muqaddam neraka al-hutamah Allah muqaddam allati taqtalu al-afidah yang membakar sampai ke afidah, sampai ke dalam hati kita. Itu karena belum pulih harta. Terus gimana? Apakah sufi itu harus miskin? Yang menuntut lain. Tidak usah lama-lama. Apakah sufi, apakah orang bertasawuf itu ajaran harus miskin? Enggak. Kalau ada orang beragama zuhud itu miskin atau seorang sufi harus miskin jangan kaya, itu salah paham. Jadi yang diajarkan dalam ilmu tasawuf itu enggak cinta dunia, bukan membenci dunia. Tidak cinta itu bukan berarti benci. Nabi Sulaiman itu sufi yang kaya. Jadi harta kalau di instrumen saya suatu saat yang kita akan baca ada kitab Imam Ghazali namanya kitab Minhajul Abidin. Jadi suatu saat ini bahasa kata-kata. Kata dia, harta itu bukan untuk dihindari. Harta itu kita jadikan pelayan kita, supaya kendaraan bisa masuk. Jadi harta itu kalau ada, kalau bisa banyak ya malah bagus, banyak harta. Karena berarti kendaraan kita banyak, jalan kita untuk beramal banyak. Yang tak boleh adalah kita jadi pelayannya harta. Jadi pelayan itu kira-kira gara-gara sibuk harta nggak sempat ibadah, gara-gara hartanya banyak jadi sibuk ngurusinya, ibadah terganggu. Jadi kita kayak ini, kalau bahasa Pak Pro itu kita didikte oleh harta. Nggak boleh, harta itu harus jadi pelayan, bukan kita yang melayani. Nanti terbalik kita jadi pelayan. Berarti kalau kita sudah jadi pelayan harta, kita yang diatur, berarti kita sedang menghambakan diri kepada dunia. Itu tak boleh. Kaya masyarakat. Justru kalau sufi kaya itu bagus. Apa bagusnya? Coba Imam Syafi'i ketika ketemu gurunya namanya Syekh Muhammad bin Asy-Syaibani, itu ulama kaya. Imam Asy-Syaibani itu gurunya Imam Syafi'i kaya. Imam Syafi'i sempat protes, ulama kok kaya deh, masa kiai kaya, kurang pas. Kata Syekh Imam Syafi'i, kalau harta yang saya berikan kepada orang-orang, para preman, para koruptor mau, jangan. Justru kalau harta di tangan orang-orang koruptor malah bahaya. Ya itu berarti bagus. Jadi kalau orang muslim, orang baik kaya itu malah bagus, berarti harta dipakai dengan benar. Coba kalau harta di tangan orang yang nggak beres. Jadi sekali lagi ajaran tasawuf bukan ajaran muslim, ajaran supaya kita nggak cinta terhadap harta. Di tangan saya punya silakan, yang penting nggak nempel lah, nggak. Cinta itu kan tempatnya di hati. Jadi cinta itu artinya kita kalau dapat seneng banget, kalau tidak sedih banget, itu yang parah. Tapi kalau dapat dia dapat, dia bilang ya biasa aja. Jadi kita diajari supaya enggak tertarik, hati kita itu enggak nempel kepada. Kalau nempel susah lepas. Nah kita maunya ajaran tasawuf maunya harta itu enggak nempel, jadi datang pergi. Dipakai kayak aku makan itu, silakan dipakai semua. Bohong, itu cuma titipan Allah. Nanti akan diminta pertanggungjawaban di sana. Pergi saja. Nah itu yang kita. Dan diajarkan tasawuf itu. Harta itu nggak nempel sehingga bebas. Keluar masuk dapat ya dapat, hilang ya hilang. Ini nggak stres. Kita kan kebanyakan stres karena hilang. Aduh harus bayar. Padahal uangnya ada. Kalau uangnya nggak ada, ya mungkin gimana bilang saya mau bayar kontrakan.
uangnya ada, masih stres. Coba apa yang membuat ibu stres? Mau bayar kontrakan atau mau bayar apa? Bayar uang sekolah, mau bayar obat, bayar 5 juta, uangnya 7 juta. Kenapa stres? Kan uangnya ada. Karena nggak mau lepas, kayak nggak mau mengeluarkan, berat mengeluarkan ini. Kenapa? Kira-kira kenapa kok berat mengeluarkan? Kenapa? Nempel. Kenapa membakar rumah ringan? Nggak nempel. Keluar yang biasa. Kayak coba kita mencari orang yang dapat ya alhamdulillah, yang keluar ya alhamdulillah. Uang itu kan memang harus pindah-pindah, masa uang lipat terus kan pindah-pindah. Kayak jalan perekonomian dunia. Emang uang itu ya pindah-pindah. Kita terima harus bayar ini, ya bayar saja. Cuma kertas kok apa perlunya kita nempel di hati, motor hati, yang hati yang suci ini. Jadi mudah-mudahan ini jadi motivasi. Jadi belajar mutasawuf itu bukan ilmu biasa, ini penting sekali, yang dasar sekali, karena ini bisa mempengaruhi kehidupan kita. Orang nggak bisa bahagia kalau nggak ngerti ilmu ini, nggak bisa bahagia, nggak bisa. Karena terlalu banyak aksesoris dunia yang membuat hati kita menderita. Tapi kalau kita ngerti ilmu itu, ya enak, harta luar biasa. Kita sakit yang cobaan hidupnya biasa, namanya hidup begitu. Belum lagi kita mempelajari tentang ridho, tawakal, itu lebih dahsyat lagi. Orang yang ridho itu gak ada beban sama sekali. Kita bisa sujud syukur itu sudah nikmat yang paling besar. Kalau saya belum punya kendaraan baru, ibu punya kendaraan ke surga, mau apa lagi? Saya jaga di rumah itu kan kendaraan kita ke surga. Itu lebih mahal daripada mobil merek apapun. Kita di atas kendaraan mewah, belum tentu ingat tahu, tapi di atas sajadah. Masa kita kayak apa? Jadi makanya saya pernah bahas Al-Fatihah itu ini ayat terakhir dasar. Siratal mustaqim di dalam Quran Al-Fatihah itu kan disebutkan siratal ladzina an'amta. Coba kita kali soal an'amta. Jalannya orang-orang yang diberi nikmat. An'amta. Apa maksudnya? Jadi kita bisa jalan lurus, ibadah yang lurus, itu nikmat. Bahkan kalau menurut sebagian sufi, justru itulah nikmat yang sejati. Jadi Bapak bisa ibadah, itu nikmat. Bukan harta rumah yang bukan cuma itu, justru nikmat yang sesungguhnya bisa ibadah. Siratal ladzina dan Allah yang memberi. Nah, dia kita cari. Sekali lagi mengajar kayak gini, baik ya. Saya di sini atau mungkin bersama guru kita, semuanya tujuannya adalah supaya kita itu bisa menjadi hamba yang sejati, yang benar, hidupnya benar, akhlaknya benar, menyikapi harta benar, semua. Nah itu disebut dengan hakikat. Kan itu hakikat itu kebenaran yang sesungguhnya, tidak silau dengan yang tidak sebenarnya dunia. Tipuan dunia kita tipuan supaya kita tak tertipu, ya kita harus tahu jalan hakikat. Itulah ilmu tasawuf. Saya cukup ya Pak. Ini udah pagi. Ya jam 6 pulang. Ada sekali lagi ada sunnah yang mungkin bisa kita lakukan. Jadi kalau kita habis sholat subuh, tinggal di masjid sampai syuruk itu udah terbit matahari udah mulai muncul. Itu bisa sholat sunnah di masjid, namanya sholat sunnah isyraq atau sholat sunnah syuruk. Ini sholat sunnah yang dilakukan ada syaratnya. Kita sholat subuh di masjid, lalu tetap di masjid sampai terbit. Ya. Kalau kita pulang ke rumah nggak ada sholat subuh. Ya, kalau ada orang yang tidak di masjid sampai syuruk. Ini oleh Rasulullah disebutkan siapa yang mengamalkan dia mendapatkan pahala haji dari umroh sempurna.
apa Allah mudah-mudahan ada manfaatnya dan yang terpenting adalah Allah membimbing kita istiqomah insya Allah. Jadi hari asli luar biasa jamaah istiqomah banget di Baitul Ma'mur. Jarang-jarang melihat jamaah subuh mulai kita sahur paling hampir tiap hari dulu kita di sini ya Allah. Saya yakin Bapak Ibu semua sudah dapat pahala dari beliau kehidupan dari yang saya dapat. Mudah-mudahan Allah istiqomah kita dan Allah berkahi Bapak Ibu semua yang juga bersama Allah berkahi bersama-samanya. Anak-anaknya dimudahkan dalam belajarnya jadi anak yang soleh dan solehah yang juga pekerjaan Allah berkahi dan kita semua keluarga kita semua diberikan sehat walafiat dan terpenting Allah berikan kita istiqomah hingga akhir hayat husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin hamdan na'imin lillahi wa usaha-usaha kami ya Allah. Ya Allah, istiqomahkan kami di jalan hingga akhir hayat husnul khotimah. Ya Allah, berikan kenikmatan, kekhusyuan dan kelezatan di setiap sujud, di setiap rukuk di hadapan-Mu ya Allah. Ya Allah, karuniakan hati kami yang terbuka untuk menyaksikan keagungan-Mu. Ya Allah, bimbing akal kami mengikuti amal para kekasih-Mu. Bimbing kami untuk bisa menjadi orang-orang yang ikhlas, yang dermawan, yang menyayangi seluruh makhluk. Ya Rabbal alamin. Allah taqabbal minna innaka as-sami'ul 'alim wa innaka at-tawwabur rahim. Ampuni dosa ibu bapak kami ya Allah. Sayang mereka yang masih hidup orang tuanya, berkahilah sisa usianya yang sudah wafat ya Allah, lapangkan alam kuburnya. Allahumma ya Allah, selamatkan jaga saudara-saudara kami yang sakit, sembuhkan yang terzalimi, selamatkan di belahan dunia manapun, khususnya yang ada di Palestina. Allahumma salli ala muslimin wal mujahidin wal muslimin fi ardi Palestina wa fi kulli makan ya rabbal alamin. Allahumma fil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Terima kasih.